Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang gembira. Baik teman-teman, pernahkah kalian mendengar cerita tentang seorang remaja yang kehilangan beasiswa impiannya? Bukan karena nilai akademisnya yang buruk, bukan karena akademiknya yang kurang, tapi karena postingan lama di media sosial yang dianggap tidak pantas oleh pemberi beasiswa gitu. Miris bukan ya? Coba kita renungkan. Berapa banyak dari kita yang setiap hari membuka Instagram, TikTok, atau WhatsApp? Berapa banyak foto yang kita posting? Berapa banyak komentar yang kita tulis? Gitu. Pasti sudah banyak banget kan? Tahukah kalian bahwa setiap like, komen, dan share kita itu terekam selamanya di dunia digital? Hari ini saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi masa depan kita, yaitu bagaimana bijak menggunakan media sosial. Mengapa itu penting? Karena jejak digital itu yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan kita di esok hari nanti. Teman-teman yang saya hormati, mari kita mulai dengan memahami apa itu jejak digital. Jejak digital adalah rekaman dari semua aktivitas kita di dunia maya. Setiap foto yang kita upload, setiap status yang kita tulis, setiap komentar yang kita berikan, bahkan yang sudah kita hapus sekalipun, bisa saja masih tersimpan, gitu ya. Saking berarti kuat banget gitu sosial media itu. Screenshot, cache, atau backup bisa membuat konten kita itu bertahan selamanya di internet. Bayangkan seperti ini. Media sosial itu seperti tinta permanen, bukan pensil yang bisa dihapus. Sekali kita menulis sesuatu yang di dunia digital, jejak itu akan terus ada, gitu ya. Dan tahukah teman-teman, berdasarkan penelitian sekitar 70% perusahaan dan universitas melakukan pengecekan media sosial terhadap calon karyawan atau mahasiswa mereka. Artinya apa? Artinya, postingan kita hari ini bisa dilihat oleh calon kampus atau tempat kerja kita 5 atau 10 tahun mendatang. Menakutkan kan, sekaligus menyadarkan kita. Lantas, apa bahaya jika kita tidak bijak dalam bermedia sosial? Yang pertama, cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Banyak remaja yang tanpa sadar menjadi pelaku bullying mereka melalui komentar kasar, mengejek teman, atau menyebarkan aib orang lain. Dampaknya apa? Dampaknya korban bisa mengalami stres, depresi, bahkan ada yang nekat mengakhiri hidupnya. Dan yang lebih menyedihkan, jejak digital pelaku bully juga akan terekam, yang bisa merusak reputasi mereka di masa depan nanti, gitu ya. Yang kedua, penyebaran informasi pribadi yang berlebihan. Banyak dari kita suka posting lokasi saat sedang liburan, foto rumah, atau bahkan nomor telepon. Ini sangat berbahaya. Jadi penjahat cyber bisa memanfaatkan informasi ini untuk penipuan, pencurian, kejahatan lainnya, gitu ya. Dan yang ketiga, penyebaran konten negatif, hoax, hate speech, atau konten yang tidak pantas kerap kali kita temui. Bahkan mungkin tanpa kita sadar, kita ikut menyebarkannya. Oke? Sekali kita share konten hoax, kita turut bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang salah tersebut, gitu ya. Sekarang saya punya ilustrasi nyata. Ada seorang siswa SMP yang dibully secara online oleh teman-teman sekelasnya. Video pribadinya disebarkan, komentar-komentar jahat berdatangan. Akibatnya apa? Ia mengalami depresi berat dan harus menjalani terapi psikologis selama berbulan-bulan. Sementara pelaku, mereka harus berurusan dengan pihak sekolah dan bahkan polisi. Karena cyberbullying adalah tindakan yang bisa diproses secara hukum. Gitu. Makanya harus hati-hati ya teman-teman. Tapi jangan salah paham, media sosial itu tidak selamanya buruk kok. Justru jika kita bijak menggunakan media sosial itu bisa menjadi kunci kesuksesan kita. Nah, jadi ada plus minusnya gitu ya. Gimana kita mengelolanya. Bayangkan, jika kita konsisten membagikan konten positif, prestasi kita, karya seni, tulisan inspiratif, atau video edukatif, gitu, jejak digital positif ini akan membangun personal branding kita. Orang akan mengenal kita sebagai remaja yang berprestasi, kreatif, dan juga bermanfaat. Media sosial juga bisa menjadi sarana networking. Kita bisa bertemu dengan komunitas-komunitas positif, belajar hal baru, bahkan mendapat peluang beasiswa atau kompetisi, gitu ya. Oke, lebih dari itu, media sosial bisa menjadi portofolio digital kita saat kita melamar beasiswa atau pekerjaan nanti gitu.
Jejak digital positif juga kita bisa menjadi nilai tambahan yang luar biasa. Sekarang ada contoh lagi. Contoh nyatanya adalah seorang remaja SMP di Jakarta yang rajin membuat konten edukatif tentang sains di TikTok. Videonya viral, ditonton jutaan orang, hasilnya apa? Ia diundang ke berbagai acara televisi, mendapat beasiswa penuh untuk sekolah unggulan, atau sekolah impian gitu ya, bahkan menjadi inspirasi bagi remaja lainnya. Semua itu karena apa? Karena ya dimulai dari jejak digital yang positif yang ia bangun gitu. Jadi bagaimana sih caranya agar kita bisa bermedia sosial dengan bijak gitu kan? Yang pertama, think before your post. Pikirkan 3 kali sebelum memposting sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan membuat malu kita di 5 atau 10 tahun kemudian? Apakah ini menyakiti orang lain? Gitu, jadi harus dipikirkan terlebih dahulu. Yang kedua, atur privasi akun dengan benar. Jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal. Batasi siapa saja yang bisa melihat postingan kita gitu ya, di private account-nya. Yang ketiga, lakukan digital detox. Batasi waktu bermedia sosial. Jangan sampai kita kecanduan scrolling yang justru membuat waktu kita itu sia-sia. Kan? Gunakan media sosial seperlunya saja. Yang keempat, bagikan konten positif, mulai dari hal sederhana aja deh, seperti buat motivasi, kan banyak tuh ya di internet, foto prestasi, tips belajar, atau karya kreatif kita. Jadilah pembawa kebaikan di dunia digital ini. Dan yang kelima, selalu fact check sebelum share. Jangan mudah percaya dan langsung menyebarkan informasi. Kita harus cek dulu kebenarannya dari sumber terpercaya. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoax juga gitu ya. Jadi ada 5 ya teman-teman. Teman-teman yang saya banggakan, media sosial adalah alat yang netral. Ia bisa menjadi senjata atau bahkan menjadi sahabat bagi kita, tergantung bagaimana kita menggunakan setiap hari. Setiap klik kita hari ini adalah investasi untuk masa depan. Jejak digital positif akan membuat pintu kesempatan yang lebar, sementara jejak digital negatif bisa menutup pintu masa depan kita nanti. Mari kita renungkan 10 tahun dari sekarang, saat kita sudah dewasa nanti dan melamar pekerjaan impian atau mendaftar di universitas favorit, jejak digital seperti apa yang akan ditemukan tentang kita? Apakah jejak yang membuat kita bangga atau jejak yang membuat kita menyesal? Kita tinggal pilih mau yang mana. Kita mau membangun personal branding kita yang mana. Mulai dari sekarang, mari kita bangun jejak digital yang membuat kita bangga di masa depan. Mari kita komitmen untuk mengaudit media sosial kita sendiri. Hapus konten-konten negatif yang tidak bermanfaat. Kemudian berkomitmen untuk hanya memposting konten positif yang bermanfaat. Saling mengingatkan teman-teman kita untuk bijak bermedia sosial. Ingat, teman-teman, masa depan cerah dimulai dari jejak digital positif yang kita ciptakan hari ini. Jangan biarkan satu postingan sembarangan menghancurkan impian kita nanti di masa depan. Sebaliknya, mari kita manfaatkan media sosial sebagai tangga menuju kesuksesan. Jejak digital kita menentukan masa depan kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga pidato ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.